Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revan. Pada kali ini kita memasuki pada modul baru yaitu Mikrotik Administration. Pada kali ini di sini ada pembahasan ataupun pada bab network fundamental di sini. Di sini ada beberapa materi atau pengenalan dan juga pembahasan. Di sini yang pertama itu ada pengenalan IP address dan juga subnetting. Ada pembahasan soal subnetting part 1 sampai part 3 dan juga ada IP public dan IP private. Dan yang terakhir itu ada oscillator part 1 dengan part 2. Dan langsung saja untuk ke pengenalan IP address dan juga subnettingnya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk catatannya. Di sini untuk jaringan atau networking. Nah, misalnya di sini itu kita mempunyai PC1 yang terhubung dengan kabel ke PC2. Nah, itu sudah termasuk dalam jaringan ya teman-teman. Jadi jaringan itu adalah antara PC1 atau PC2 yang saling terhubung atau lebih. Nah, itu yang disebut dengan jaringan. Begitu pula dengan PC-PC yang lain yang mempunyai IP address. Nah, IP address ini ibarat nama, jadi PC1 ingin memanggil ke PC2 itu menggunakan nama. Nah, itu yang disebut dengan IP address. Nah, contohnya seperti ini, misalkan PC1 mempunyai IP address yaitu 192.168.1.1 dan juga untuk PC2 itu IP-nya 192.168.1.2. Nah, PC1 ingin melakukan komunikasi dengan PC2 menggunakan IP address ini. Pasti bisa saling terhubung karena masing-masing PC-nya sudah memiliki IP address atau nama. Jadi PC1 ingin memanggil PC2 itu menggunakan IP address yang 192.168.1.1.2 ini. Nah, ini adalah IP address. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal dengan subnetting. Nah, jadi di sini kita ingin mengisi tahu yaitu di sini mempunyai IP address-nya yaitu 192.168.1.1/24. Nah, teman-teman jangan khawatir kenapa IP address-nya itu 192.168 terus. Jadi di sini kita akan membahasnya. Nah, untuk 192.168 ini adalah IP address dan /24 itu adalah yang namanya prefix. Jadi di sini kita tulis /24 itu adalah prefix, yaitu fungsinya adalah menentukan jumlah IP yang mungkin bisa digunakan. Itu adalah fungsi prefix. /24 itu ini adalah jumlah IP yang dipakainya, yaitu adalah 256. Nah, dari mana 256 ini? Dan untuk itu akan bahas selanjutnya. Misalkan ada lagi /26. /26 ini itu jumlah IP yang bisa digunakan adalah 64. Nah, saya ingin kasih tahu itu adalah sekarang di sini teman-teman punya 8 komputer ya. Nah, 8 komputer itu berada di kantor ataupun di rumah atau di sekolah mempunyai 8 komputer. Nah, prefix berapa yang mungkin harus digunakan yaitu dalam hal ini /7. Nah, itu salah satu fungsi untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi seperti itu untuk
penjelasan dari IP address dan juga subnetting. Kita lanjut untuk pembahasan soal subnetting part 1. Oke, untuk pembahasan di sini, Nah, untuk pembahasan di sini ya kita menggunakan contoh kasus ya. Nah, di sini misalkan mempunyai soal yaitu 192.168.1.1/25. Nah, nanti dalam subnetting ini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Nah, oke, kita langsung saja. Untuk caranya itu ada yang sulit dan juga mudah. Untuk yang sulit yaitu kita harus mengkonversikan dulu IP address menjadi biner, yaitu yang 1010 seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan cara yang mudah saja. Nah, di sini kita akan mencari total IP dulu. Untuk mencari total IP, itu rumusnya adalah 32 dikurangi prefix. Nah, 32 ini didapat dari mana? Nah, 32 ini yaitu adalah dari 192.168.1.1 yaitu IP versi 4. IP versi 4 ini yang jumlahnya 32 bit. Jadi 32 bit itu kita akan pakai di rumusnya yaitu gitu. Oke, di sini langsung saja 32 dikurangi prefix. Prefixnya adalah 25 ya seperti ini prefix. Dikurangi 25 itu hasilnya 7. Setelah itu kita masukkan rumus yang baru yaitu 2 pangkat 7. Yang mana 7 ini didapatkan dari 32 dikurangi 25 yaitu 7. Nah, untuk 2 pangkatnya untuk 2 pangkatnya itu sudah rumusnya itu sudah hak paten. Yaitu rumus dari sananya. Jadi hasilnya yaitu adalah 128. Total IP dari /25 itu yang kita bisa pakai itu adalah 128. Untuk mencari total IP kita langsung saja untuk masuk ke subnet masknya. Nah, ini sebenarnya sama seperti prefix, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Namun di beberapa vendor itu tidak selalu memakai prefix dan juga tidak selalu memakai subnet mask. Misalnya kita di Mikrotik itu menggunakan prefix. Nah, misalkan di sini menggunakan prefix. Nah, untuk subnet mask, nah untuk di Cisco itu menggunakan yang namanya subnet mask. Nah, untuk terakhir misalkan dari Windows ini yang kita pakai itu menggunakan subnet mask juga. Nah, untuk memasukkan prefix kita langsung saja di sini untuk mencari subnet masknya yaitu 256 dikurangi total IP. Nah, 256 ini dapat dari mana? Nah, 256 ini itu terdapat dari angka IP versi 4 yang dimasukkan dimulai dari 0 sampai 255. Yaitu 0 sampai 255 itu adalah totalnya 256 tuh. Jadi terdapat di sini angka IP versi 4. Jadi di sini 256 dikurangi IP-nya yaitu 128. Nah, jadi untuk gambarannya seperti ini, batas dari 4 oktet.
oktet pertama dan juga oktet ketiga. Ini oktet pertama, oktet ketiga, oktet kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, ditulisnya seperti ini ya, 255.255.255 untuk total IP-nya yaitu 128. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari IP network. IP network itu adalah IP pertama, dan untuk IP broadcast itu adalah IP terakhir. Jadi dan untuk IP pertamanya yaitu adalah 0. Jadi teman-teman pada IP versi 4 ini IP networknya atau IP pertamanya adalah 0. Nah, untuk IP broadcastnya ini itu dilihat dari angka terakhirnya, angka dari prefix ya. Nah, itu total IP yang bisa digunakan sampai 128. Jadi 0 sampai berapa yang hasilnya sampai 128. Yaitu 127. Karena jumlah IP yang bisa dipakai dari /25 ini adalah 128. Jadi di sini ada yang namanya blok subnet. Blok subnet itu adalah misalkan kita di ruangan pertama ini menggunakan IP yang 0 sampai 127, dan di ruangan selanjutnya kita akan menggunakan IP dari blok subnet. Nah, blok subnet itu untuk mencari blok subnet itu adalah 0 ditambah 128 yaitu 128. Lalu untuk blok subnet selanjutnya yaitu 128 ditambah 128 yaitu 256. Nah, 256 ini sudah melebihi dari 255. Jadi 256 ini kemungkinan tidak bisa. Jadi tidak bisa, jadi kita makainya 255. Untuk IP network. Nah, seperti itu. Untuk IP network adalah IP dan juga IP terakhir untuk IP broadcast dan tidak bisa digunakan pada IP range. Nah, IP range ini adalah pertengahan dari IP network, atau kita sebut saja IP network ini sebelum IP broadcast itu IP range. Jadi teman-teman, itu IP range ini IP yang digunakan untuk blok subnet pertama yaitu adalah setelah IP network, yaitu 1 sampai IP terakhirnya yaitu 127. Kita sebut sebelum IP broadcast yaitu 126. Untuk blok subnet pertama adalah IP yang bisa dipakai teman-teman, jadi IP kosong sama dengan IP 127. Itu tidak bisa digunakan untuk teman-teman. Di sini untuk IP range atau IP yang bisa digunakan untuk blok subnet yang pertama, misalkan blok subnet yang kedua 128 sampai 255, jumlah IP yang bisa digunakan adalah IP network yaitu 129 sampai sebelum IP broadcast yaitu 255 adalah 254. Jadi IP range pada blok subnet yang bisa digunakan adalah 129 sampai 254. Seperti itu. Untuk penjelasan ini kita lanjut ke pembahasan soal part 2. Langsung saja di sini kita buka untuk catatannya. Nah, di sini untuk saya mempunyai di sini itu contoh soalnya yaitu 172.16.10.1/26. Nah, seperti biasa di sini subnetting ini kita akan mencari total IP, lalu subnet mask, IP network, IP broadcast, IP range. Oke, untuk rumusnya itu adalah 32 dikurangi prefix. Jadi 32 dikurangi prefixnya adalah 26 ini sama dengan 6
Jadi di sini lalu kita masukkan lagi rumusnya, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi total IP dari slash 26 ini adalah 64 IP yang bisa digunakan. Untuk subnet mask, yaitu rumusnya ini 256 kurangi total IP. Jadi 256 kurangi total IP, total IP-nya yaitu 64 kurangi total IP yaitu 64 dikurangi 25 itu 9. Jadi ini sama dengan 192. Jadi untuk subnet masknya itu adalah 255.255.255.192. Untuk mencari IP subnet masknya, di sini kita langsung saja untuk mencari IP network. IP network ini itu adalah 64 dikurangi 1, atau kita cari saja dari 0 sampai berapa yang hasilnya 64 itu adalah 0. Di 0 kita tuliskan 0. Nah, ya. Selanjutnya itu adalah 64 ditambah 64 yaitu 128. Oke, untuk blok subnetnya selanjutnya itu 128 ditambah 128 itu ditambah ditambah 64 yaitu hasilnya adalah 192. Dan terakhir 192 ditambah 64 yaitu hasilnya adalah 256. Jadi kita sebut saja di sini 256 seperti ini. Nah, ini tidak bisa digunakan, jadi kemungkinan kita atau hapus saja seperti ini. Oke, untuk IP networknya yaitu dapat 1 blok subnet, 2 blok subnet, 3 blok subnet, dan juga 4 blok subnet. Oke. Langsung saja kita mencari IP broadcastnya, yaitu IP broadcastnya untuk mencarinya adalah 128 atau blok subnet selanjutnya dikurangi 1 yaitu 127. Selanjutnya 192 dikurangi 1 yaitu adalah 191, dan selanjutnya tadi di IP network ini ada 256 dikurangi 1 yaitu 255. Jadi untuk 256-nya tidak bisa digunakan. Nah, untuk mencari IP network dan IP broadcast dan juga blok subnetnya, langsung saja kita mencari IP range-nya. Selanjutnya mencari IP range atau IP yang bisa digunakan blok subnet. Pertama, IP network yaitu adalah 1 sampai sebelum IP broadcast yaitu 62. Dan untuk blok subnet yang kedua itu adalah sesudah IP network 64 yaitu 65, dan juga sebelum 127 dari IP broadcast itu adalah 126. Untuk blok subnet ketiga itu adalah sebelum dikurangi 1 dari IP network 128 sesudah IP 128 yaitu 129. Selanjutnya untuk IP broadcastnya sebelum 191 adalah 190, dan blok subnet keempat itu adalah sesudah IP network itu 192 yaitu 193, dan juga selanjutnya IP broadcastnya sebelum 255 adalah 254. Itu untuk soal subnetting ini. Jadi seperti itu ya caranya.
Nah, di sini kita ada contoh soal lagi untuk pembahasan soal part 3-nya, yaitu kita menggunakan IP yang 10.10.10.25/28. Oke, kita akan lanjut di part 3 untuk soal itu. Oke, kita langsung saja bahas untuk contoh soal yang 10, IP-nya 10.10.10.10.25/28. Jadi di sini kita seperti biasa akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Pada di sini kita untuk mencari total IP terlebih dahulu, yaitu 32 dikurangi prefix. 32 dikurangi prefixnya yaitu adalah 28 sama dengan 4. Selanjutnya kita masukkan rumus 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, jadi 2 pangkat itu adalah total dari 32 dikurangi 8 adalah 4. Jadi 2 pangkat 4 itu adalah 16. Selanjutnya kita mencari subnetnya. Untuk subnetnya rumusnya 256 dikurangi total IP. Nah, 256 dikurangi total IP adalah untuk total IP-nya itu adalah 16. Jadi hasilnya adalah 240. Jadi kita memasukkan subnetnya adalah 255.255.255.240. Selanjutnya kita akan mencari subnetnya, yaitu IP network. Jadi untuk IP network di sini sebelum dari angka 16 itu adalah kosong, jadi memasukkan 0, dan sesudah sebelum 17 itu adalah 16. Selanjutnya itu adalah 16 ditambah 16 adalah 32. 32 ditambah 16 itu adalah 48. Itu untuk IP network. Selanjutnya IP broadcast. Untuk IP broadcast di sini itu adalah dari 16 ini kurangi 1 adalah 15. Selanjutnya dari 32 dikurangi 1 itu adalah 31, dan 48 dikurangi 1 adalah 47. Untuk perusahaan yang keempat di sini itu adalah 48 ditambah 16 itu adalah 64. Namun di sini kita tidak memasukkan. Jadi 64 dikurangi 1 itu adalah 63. Nah, ini untuk IP broadcast-nya. Selanjutnya yaitu untuk mencari IP range. Nah, untuk IP range kita bisa lihat di sini untuk sesudah angka 0 dari IP network itu adalah 1, dan sebelum dari IP broadcast 15 ini adalah 14. Jadi di sini memasukkan IP range-nya itu adalah 1 sampai 14. Dan selanjutnya sesudah dari IP network 16 ini adalah 17. Sebelum angka dari IP broadcast 31 ini adalah 30. Jadi untuk IP range-nya 17 sampai 30 ya. Selanjutnya pada blok subnet ketiga ada 32. Sesudah 32 dari IP network adalah 33. Selanjutnya masukkan IP broadcast dari sebelum angka dari 47 adalah 46. Untuk blok subnet ketiga itu adalah 33 sampai 46. Selanjutnya untuk blok subnet yang keempat itu ada seangka dari IP network sesudah 48 itu adalah 49. Sampai IP broadcast-nya sini sebelum angka dari 63 itu adalah 62. Jadi di sini
untuk menentukan datanya yaitu adalah menggunakan blok subnet yang kedua. Karena di sini kita fokus pada angka IP dari terakhir ini yaitu angka 25. Jadi kita menggunakan blok subnetnya yaitu adalah yang ini untuk IP network IP broadcastnya 16 dan juga 31. Dan untuk IP range-nya itu adalah blok subnet kedua itu adalah 17 sampai 30. Jadi seperti itu ya untuk menjelaskan masalah soal dari IP 10.10.10.10.25/28. Kita lanjut untuk video selanjutnya yaitu IP publik dan juga IP private. Langsung saja kita buka untuk notepad-nya. Di sini saya sudah menyiapkan catatannya. Jadi untuk IP publik dan juga versus IP private di sini yaitu IP yang untuk IP publik itu adalah IP yang bisa diakses dimanapun. Contohnya seperti Google, YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Nah, misalnya di sini pasti setiap mengakses yang namanya Google, YouTube, Facebook, dan juga Instagram itu menggunakan data internet. Untuk IP publik ini adalah IP yang bisa diakses dimanapun asalkan ada internetnya. Nah, untuk Google memiliki IP publiknya yaitu 8.8.8.8. Nah, 8.8.8.8 ini adalah IP publik dari Google. Jadi Google, YouTube, Facebook, Instagram juga memiliki IP publik. Nah, ini tuh bisa diakses dimanapun. Nah, begitu pula yang namanya IP private. Nah, IP private ini biasanya diakses di jaringan lokal. Jadi misalkan teman-teman memiliki komputer yang terhubung ke komputer. Nah, terhubung komputernya di sini untuk komputer terhubung menggunakan WiFi kantor. Lalu di sini ada smartphone atau HP. Nah, di sini terhubung atau menggunakan paket data internet. Nah, ini tidak akan bisa connect ke komputer karena misalkan ingin berkomunikasi dengan komputer, nah itu tidak bisa connect karena memakai WiFi kantor. Kecuali HP menggunakan WiFi kantor, nah itu bisa berkomunikasi antara komputer dan juga HP. Jadi untuk IP private hanya bisa diakses di jaringan lokal. Nah, misalkan komputer ini ada di kantor, lalu HP ini ada di rumah, itu tidak bisa diakses IP komputernya karena sudah berbeda jaringan ya. Jadi di sini mana HP-nya menggunakan WiFi rumah itu jadi tidak bisa diakses jadi ini untuk bisa berkomunikasi di sini menggunakan WiFi kantor juga baru di sini untuk komputer dan juga HP itu bisa berkomunikasi. Jadi seperti itu. Nah, jadi selanjutnya di sini untuk IP private IP range-nya itu adalah 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Lalu selanjutnya itu adalah 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255.255. Lalu yang terakhir itu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, ini adalah IP private atau IP range private. Selain IP range private ini itu adalah publik. Jadi teman-teman ingin
men-setup IP private pasti akan menggunakan IP private ini. Jadi teman-teman ingin setup jaringan lokal menggunakan IP private ini saja. Nah, kenapa harus 10, 172 dan juga 192? Nah, seperti teman-teman lihat pada awalnya 10 dari 172 kemarin 172.16 dan juga 192.168 itu adalah IP publik dan juga IP private. Jadi seperti itu untuk pembahasan dari IP publik dan juga IP private. Selanjutnya yaitu kita membahas OSI layar part 1. Oke, di sini saya sudah menyiapkan untuk gambarnya. Nah, untuk OSI layar di sini terbagi menjadi 7 layar. Kita bacanya itu dari paling bawah. Oke, yang pertama itu adalah physical, ada data link, ada network, ada transport, ada session, ada presentation, dan juga ada application. Nah, sebagai network engineer, teman-teman itu harus memahami hanya 3 saja, yaitu physical, data link, dan juga network. Oke, langsung saja. Oke, di sini. Jadi di sini teman-teman di sini yang pertama tadi kita akan membahas tentang physical. Nah, physical ini adalah alatnya hub, dan hub itu fungsinya untuk menghubungkan komputer atau alat yang lain dalam satu subnet. Kita coba untuk di sini ada satu soalnya yang 172.16.10.1/26 ini. Ini jadi seperti itu. Untuk menghubungkan dalam satu subnet, contohnya misalkan di sini kita punya PC 1 terhubung ke hub, dan hub juga terhubung kepada PC 2, lalu selanjutnya menggunakan PC 3 itu seperti yang dilihat di sini. Physical itu adalah hub, dan hub fungsinya adalah menghubungkan komputer dalam satu subnet. Dalam satu subnet ini adalah blok subnet yang tersebut, teman-teman, yaitu 0 sampai 63. Yang ini jadi satu subnet itu 64 sampai 127. Nah, itu adalah satu subnet juga. Jadi di sini kita akan coba pakai yang 0 sampai 33 saja. 0 sampai 33 saja. Nah, di sini PC1 mempunyai IP address dengan IP-nya 172.16.10.1. Lanjut untuk PC2-nya mempunyai IP 172.16.10.2, dan PC3 mempunyai IP 172.16.10.3. Misalkan untuk PC2 itu menggunakan blok subnet misalkan 67. Nah, itu tidak akan bisa saling terhubung. Ini ya. Nah, PC2. Nah, ini tidak bisa saling terhubung. Nah, PC1 pengen komunikasi dengan PC3 itu bisa. Nah, karena di sini masih dalam satu subnet. Untuk PC2 itu beda subnet. Jadi tidak akan bisa saling komunikasi antara PC1 dengan PC2, begitu pula PC3 ke PC2. Seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan PC2 yaitu 10.2, dan topologinya seperti ini. Nah, PC1 mempunyai IP address ini, PC2 mempunyai IP address ini, dan PC3 juga mempunyai IP addressnya ini.
Nah, jadi di sini untuk PC1 ingin mengirimkan paket atau ingin saling berkomunikasi, itu PC1 ingin komunikasi dengan PC2. Nah, satu bilang nih ke hub. Nah, hubnya ingin komunikasi dengan IP address-nya yaitu 172.172.16.2. Nah, terkirimlah paket hub. Nah, hub melihat ada enggak IP dalam 172.16.10.2. Nah, yaitu hub akan mengirimkan ke PC2 dan juga hub akan mengirimkan ke PC3. Jadi fungsi hub itu mengerekam atau menghubungkan komputer dalam satu subnet. Tapi semua paket itu dikirimkan kepada semua PC yang terhubung ke hub. Jadi PC2 juga dapat paketnya atau komunikasinya. Dan PC3 juga dapat paketnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi PC1 ini ingin mengirimkan gambar ke PC2. Nah, PC1 akan mengirimkan gambarnya ke hub. Dan hub ini dikirimkan ke PC2 dan juga PC3. Jadi tidak hanya ke PC2 saja, ketika semua terhubung ke hub ini akan dikirimkan paket gambar tersebut. Nah, itu untuk physical. Nah, selanjutnya itu adalah ada yang namanya data link. Data link ini ada alatnya adalah switch ya. Namanya switch. Nah, switch ini fungsinya adalah menghubungkan komputer dalam satu subnet. Nah, masih sama seperti di atas ya. Bahwa switch ini fungsinya seperti hub, namun ketika mempunyai topologi misalkan seperti ini, ya seperti ini untuk topologinya. Nah, untuk switch ini, ketika PC1 ingin mengirimkan paket ke PC2, PC1 ingin mengirimkan ke PC2, misalkan yaitu paket video, PC1 mengirimkan paket ke switch ini. Nah, pada PC1 mengirimkan paket ke switch, di sini kita tulis switch, dan PC1 mengirimkan paket ke switch. Selanjutnya, switch ini melihat kemana tujuannya, yaitu ke PC2. Berarti switch akan mengirimkan paketnya ke PC2 saja, tidak mengirimkan ke PC3-nya. Kalau untuk hub, seperti yang teman tahu bahwa misalkan PC1 ingin mengirimkan paket sebuah video, lalu hub ingin mengirimkan paketnya ke semua, yaitu jadi semuanya terhubung untuk hub. Nah, untuk switch ini tidak dikirimkan ke semua yang terhubung ke switchnya, yaitu switch akan mengirimkan paket ke tujuannya saja. Misalnya sini PC1 mengirim paket ke PC2 akan terhubung ke switch terlebih dahulu dan langsung ke PC2. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya misalkan PC3. Jadi sini switch akan melihat bahwa IP 172.16.10.3 ini itu adalah PC3. Jadi switch akan mengirimkan ke PC3 dan tidak mengirimkan ke PC2. Gitu ya, untuk penjelasan dari physical dan juga detailing. Selanjutnya kita untuk lanjut ke part 2-nya bagian network ya. Oke, kita langsung saja buka untuk catatannya di sini. Nah, di sini ada network. Nah, network ini alatnya adalah router. Nah, router ini fungsinya adalah menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnet. Jadi gitu. Nah, ini adalah router atau yang network fungsinya adalah menghubungkan beberapa komputer berada blok subnet. Jadi fungsi router ini adalah menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnetnya.
contohnya misalkan di sini kita menggunakan IP ini ya. Misalkan mempunyai topologi kita seperti ini ya. Ini untuk topologinya. PC1 mempunyai blok subnet yang pertama yaitu IP-nya misalkan 192.168.1.125. PC2 itu menggunakan blok subnet yang kedua yaitu 192.168.1.253. Untuk PC3 menggunakan IP yang 172.16.1.7. Nah, kan ini semuanya berbeda blok subnet ya. Berbeda juga IP-nya. Nah, fungsi router ini menghubungkan semuanya jadi satu. Jadi PC1 itu bisa berkomunikasi dengan PC2, terus PC2 bisa berkomunikasi dengan PC3, begitu pula sebaliknya. PC2 bisa komunikasi dengan PC3, PC3 bisa berkomunikasi dengan PC1 dan juga 2. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari router. Jadi menghubungkan beberapa blok subnet yang berbeda menjadi satu. Itu adalah tentang network atau router ya teman-teman. Menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnet di router. Nah, di router itu ada yang namanya segmen pertama. Untuk port kedua adalah segmen kedua dan port ketiga itu adalah segmen ketiga. Nah, itu begitu juga untuk network dalam OSI layer. Jadi network ini adalah alatnya router, fungsinya menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnetnya. Misalkan di sini PC1 menggunakan blok subnet yang pertama, ke PC2 menggunakan blok subnet yang kedua, dan PC3 menggunakan IP yang berbeda, tapi masih bisa berkomunikasi. Intinya fungsi router itu adalah menghubungkan blok subnet yang berbeda. Jadi bisa terhubung. Kalau kita menggunakan switch atau hub, ini tidak akan bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Karena ini berbeda blok subnetnya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa switch ini adalah menghubungkan beberapa komputer dalam satu subnet. Begitu pula untuk hub, ya, menghubungkan komputer dalam satu subnet. Jadi seperti itu untuk pada layer atau bagian networknya. Dan itu untuk dari pembahasan dari saya. Dan sampai segini saja untuk pembahasannya. Nah, di sini saya cukupkan untuk pembahasan kali ini. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.